Nah, mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita juga melakukan hal-hal yang mudah-mudahan mengundang ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, menyempatkan diri untuk thalabul ilmi ya, men-charge hati kita untuk senantiasa terpaut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon di setiap pagi ya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami semua memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang negeri-negeri di akhir zaman ya. Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini ada sebuah buku bagus ya, yang mana menjelaskan tentang bagaimana negeri-negeri nanti di akhir zaman. Di antaranya bahwa wala taqumus sa'ah, bahwa kiamat itu tidak akan terjadi hatta talhaqqa qabailu min ummati bil musyrikin, sehingga terjadi ya beberapa kabilah dari umatku talhaqqa, bergabung bil musyrikin, dengan orang-orang musyrik, wa hatta ta'buda qabail min ummatil authan, dan sehingga beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Jadi di antaranya ya nubuat dari Nabi bahwa negeri Najd merupakan sumber kekacauan di antara kota di Arab Saudi ya, merupakan kesesatan, dan negeri terbitnya dua tanduk setan itu menjadi kenyataan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Umar ya, pernah berdoa kepada Allah bahwa Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Syam. Allahumma barik lana fi yamanina, ya Allah berkahilah untuk kami negeri Yaman. Qalu, nah para sahabat bertanya ya Rasulullah, wa fi najdina, ya Rasulullah mintakan berkah untuk negeri Najd juga. Qala Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Qalu, ya sampai dua kali ya. Kemudian beliau berdoa lagi, Allah berkahilah untuk kami negeri Syam, berkahilah untuk kami negeri Yaman. Qalu ya Rasulullah wa fi najdina, ya Rasulullah mintakan berkah untuk negara kami, yaitu negara Najd juga. Fa'azunnuhu qala wa fisalisah hunaka az-zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnus syaitan. Nah, kemudian pada yang ketiga kalinya beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya di Najd ya nanti akan muncul ya berbagai az-zalazil, berbagai kegoncangan, berbagai huru hara, dan dari kota itu akan muncul tanduk setan. Wa yatlu'u qarnus syaitan. Nah, ini akan muncul tanduk setan. Nah, ini sebelumnya ya, karena disingkat-singkat takut nggak cukup. Jadi ini bahwa nanti itu Arab Saudi menjadi negeri sumber fitnah dan tempat terbitnya tanduk setan ya, di antara ciri-ciri kiamat. Nah, sebetulnya kalau dilihat dari sininya ya lebih panjang lagi, cuma tadi ya bahwa di antara ciri-ciri kiamat yang akan terjadi akan seperti itu. Nah, bahwa di sini misalnya tadi ya, di antara negeri Najd itu yang akan menjadi munculnya dua tanduk setan yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Nah, bahwa kalau dilihat ya di sini provinsi-provinsi yang muncul menonjol di negeri Najd itu adalah Provinsi Al-Arid, Provinsi Al-Qasim, Provinsi Sudair, Provinsi Al-Wasam, Provinsi Jabal Syamar ya. Bahwa di era modern ini Kerajaan Arab Saudi, negeri Najd itu dibagi menjadi 3 wilayah ya. Ada Ha'il, Qasim, dan Riyadh. Nah, ini yang tergabung menjadi wilayahnya itu 214.000 mil. Nah, di sini Allah berfirman di surah Muhammad ayat 38 bahwa ha'altum haula'i, ingatlah haula'i ya, bahwa mereka orang-orang tud'auna ya, diajak litunfiqu, untuk menafkahkan fisabilillah, menafkahkan harta di jalan Allah. Faminkum mayyabkhal, maka di antara kalian ada yang kikir. Wa mayyabkhal fa inna mayyabkhalu an nafsih, barang siapa yang kikir maka sesungguhnya itu kikir terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara, dan Allah itu maha kaya, sedangkan kalian adalah orang-orang yang fakir ya, orang-orang yang butuh. Nah, wa in tatawallau, dan jika kalian wahai bangsa Arab berpaling atau murtad, yastabdil qauman ghairakum, niscaya akan menggantikan kalian, yaitu kaum selain kalian. Tsumala yakunu amsalakum, kemudian tidak ada lagi yang seperti kalian. Nah, jadi dari sana Imam bin Jarir At-Tabari meriwayatkan dari hadis itu bahwa ketika ayat itu turun, Salman Al-Farisi ya sedang duduk bersama Rasul, maka para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, siapa golongan yang akan menggantikan kami jika kami murtad, sehingga tidak ada lagi kaum yang semisal dengan kami? Kemudian Rasulullah menepuk paha Salman dan berkata, dia dan sebagian kaumnya yang akan menggantikan kalian. Jadi riwayat ini menggambarkan sebuah fenomena kemurtadan mereka, dan kelak akan muncul ya, ini nanti tanda-tanda akhir zaman, kelak akan muncul sekelompok Taifah Mansurah ya, yang muncul dari arah timur Persia. Nah, Salman itu kan orang Persia ya, atau Khurasan, yang akan menguasai jazirah Arab. Penjelasan tentang nasib akhir bangsa Arab yang kufur. Nah, ini insya Allah dalam penjelasan tentang kota Madinah di akhir zaman itu nanti akan seperti apa. Nah, jadi langsung saja ya, bahwa di sini Rasulullah juga bersabda, kiamat itu tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput. Nah, jadi ini perkataan Rasulullah ya, bahwa kiamat ini tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan ada sungai-sungainya. Nah, Rasulullah bersabda, an Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bersabda, la taqumus sa'ah, bahwa kiamat itu tidak akan terjadi hatta yakthurul mal wa yafidhu, sehingga harta berlimpah ruah gitu ya. Jadi kiamat tidak akan terjadi sehingga harta berlimpah ruah, hatta yakhrujar rajul bi zakati malihi fala yajidu ahadan yaqbalaha minhu, sampai-sampai ya seseorang mengeluarkan zakat dan dari hartanya, namun tidak menemukan seorang pun yang mau menerima zakatnya. Nah, jadi nanti seperti itu ya. Wa hatta ta'uda ardul arab murujan wa anharon, dan ciri kiamat juga bahwa tanah Arab akan kembali menjadi tanah Arab ya kembali menjadi murujan, kebun-kebun, wa anharon, dan sungai-sungai. Kita lihat sekarang jazirah Arab yang begitu tandus,
nanti menjelang kiamat itu di kota ini ya, tanah Arab itu akan menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, ini dikuatkan juga ya di hadis yang lainnya bahwa la taqumus sa'ah, bahwa kiamat tidak akan terjadi hatta ta'uda ardul arab murujan wa anharon, sehingga tanah Arab kembali menjadi kebun-kebun dan sungai-sungai. Wa hatta yasira raqib bainal Iraq wa Makkah, sehingga seorang pengendara melakukan perjalanan antara Irak dan Makkah la yakhafu ya, tidak akan merasa takut, illa dhalalat thariq, tidak akan merasa takut ya kepada perampok di jalan kecuali jika tersesat jalan. Wa hatta yakthurul harju, bahwa dan sampai terjadi banyak kekacauan. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal harju ya Rasulullah, apa yang dimaksud kekacauan itu wahai Rasulullah? Qala al-qatlu, yaitu pembunuhan. Nah, jadi di sini ya, ini sahih ya dari syarat Imam Muslim. Nah, sehingga itu adalah di antara tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat ya, tanda-tanda akhir zaman, bahwa di sini juga banyak sekali ya yang lain-lainnya. Nah, nanti kita akan bacakan hadis ini nih. Nah, misalnya lagi di antara tanda akhir zaman itu, yursilullah alaihim mataran, Allah menurunkan hujan, la yakunnu minhu baitun wabarin wala madar, dan tidak ada lagi rumah, tanah liat maupun bulu yang dapat menahan airnya ya. Kemudian fayagsilul ar fayatrukuha kazzalafah summa yuqalu lil ar akhriji samarotaki waruddi barokataki fayauma idzin takulul isabah minar rummanah. Nah, intinya langsung saja ya biar agak cepat. Nah, jadi kemudian Allah menurunkan hujan, tidak ada rumah, tanah liat maupun bulu yang bisa menahan airnya, lantas mencuci bumi sampai bersih seperti cermin kaca. Kemudian diperintahkan kepada bumi, tumbuhkanlah buah-buahanmu, kembalikan barokahmu. Maka pada hari itu sejumlah orang bisa memakan buah delima ya, dan bernaung di bawahnya, dan juga susu yang diberi barokah, sehingga susu seekor unta bunting yang sudah hampir melahirkan bisa mencukupi banyak orang. Susu seekor sapi mencukupi untuk orang satu kabilah, dan susu seekor kambing mencukupi untuk satu keluarga. Nah, di sini para ahli ilmu geologi ya, mereka menyampaikan tentang fenomena Arab Saudi yang nanti akan menjadi padang rumput, menjadi ada sungai ya. Nah, apakah itu benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan secara ilmiah ya dengan teknologi yang bagus ya? Profesor Corner menjawab bahwa dulu dataran Arab itu dipenuhi dengan kebun-kebun yang subur, bahwa dataran Arab itu ya, dan sungai-sungai yang mengalir. Nah, secara ilmiah keadaan ini bisa dibuktikan. Nah, jadi Profesor Corner ya menjelaskan bahwa dulu selama era salju ya, ada snow age, gunung es di kutub utara itu perlahan-lahan bergerak ke arah selatan sehingga relatif berdekatan dengan semenanjung Arab. Nah, pada saat itu iklim dataran Arab berubah dan menjadi salah satu daerah yang paling subur dan paling hijau di muka bumi, dan ini adalah fakta sains yang tidak bisa dibantah. Nah, jadi subhanallah ya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ditanya apakah informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ya 1400 tahun yang lalu itu, bahwa sekali lagi dataran Arab itu akan menjadi daerah yang subur, dipenuhi kebun-kebun, sungai-sungai, nah, ini akan benar-benar terjadi. Jadi Profesor Corner tadi menjawab dengan tegas bahwa iya, karena sebenarnya proses itu sekarang sedang terjadi. Menurut Profesor Corner ya, bahwa New Snow Age, era salju baru itu
sebenarnya sudah dimulai. Nah, jadi sekali lagi sekarang salju di kutub utara sedang merangkak dan bergeser perlahan-lahan ke arah selatan mendekati semenanjung Arab. Nah, ini jadi apa yang disampaikan Rasulullah itu bisa dibuktikan dengan fakta sains ya, bahwa tanda-tanda itu sudah tampak jelas dalam fenomena badai salju yang menghujani bagian utara Eropa ya, dan Amerika setiap musim salju ada. Dan sekarang terbukti bahwa salju sudah beberapa kali turun ya di dataran Arab, pernah diberitakan ya di TV Arab. Nah, jadi subhanallah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu nanti betul-betul secara sains itu bisa dibuktikan. Nah, jadi sekali lagi tadi bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Nah, mari kita lihat ya negeri-negeri di Jazirah Arab. Nah, ini kota Madinah yang dulu namanya Yasrib ya. Kita lihat keutamaan kota Madinah ya. Kota Madinah itu memiliki beberapa keutamaan, diantaranya adalah negeri yang baik atau thayyibah ya. Hadisnya dari Zaid bin Sabit dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa innaha thayyibah, sesungguhnya Madinah itu adalah negeri yang thayyibah yang baik, yakni Al-Madinah, yaitu adalah Madinah. Wa innaha tanfi al-khabath, bahwa Madinah itu menyingkirkan kekejian ya, orang-orang fasik. Kamatan finnar khabathal fiddah, sebagaimana bagaikan api mengikis karat-karat pada perak. Jadi subhanallah bahwa Madinah itu adalah negeri yang baik, bisa menyingkirkan kekejian atau orang fasik, seperti api mengikis karat-karat pada perak. Nah, kemudian kita lihat nanti ya negeri-negeri di akhir zaman itu akan seperti apa. Nah, nih kemudian negeri Madinah juga adalah negeri haram, aman dan suci, bahwa ahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biadihi ilal Madinah faqala innaha haramun aminun. Rasulullah menunjukkan tangan beliau ya ke arah kota Madinah, kemudian beliau bersabda, innaha haramun, sesungguhnya ia adalah negeri haram, aminun, negeri yang aman. Makanya di Madinah itu tenang ya. Nah, kemudian dari Abdullah bin Zaid menyampaikan bahwa inna Ibrahim harrama Makkah, sesungguhnya Nabi Ibrahim sudah mengharamkan kota Mekah. Wada'a li ahliha, dan Nabi Ibrahim mendoakan ya kebaikan untuk kota Mekah. Wa inni haramtul Madinah, dan sesungguhnya aku mengharamkan ya, sama sudah menganggap tanah haram kota Madinah, kama harrama Ibrahim Makkah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Mekah. Wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimithli ma da'a bihi Ibrahim li ahli Makkah, bahwa aku pun sama sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan ya kota Mekah, dan aku pun mendoakan keberkahan bagi Sok dan Mud Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan untuk penduduk Mekah. Nah, ini bahwa tadi Sok itu adalah sebuah takaran ya, 4 kali cakupan 2 telapak tangan orang dewasa. Jadi satu Sok itu kira-kira 2,5 gram ya. Kalau Mud itu kira-kira 0,6 kilogram. Nah, jadi itu adalah doa dari Rasulullah. Nah, kemudian keutamaan sholat di Masjid Madinah, bahwa keistimewaan di kota Madinah itu sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi masiwahu ilal masjidal haram. Jadi sholatun fi masjidi, sholat, pahala sholat di masjidku ya, khairun, ini lebih baik, 1000 kali lebih baik. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu khairun min alfi sholatin, 1000 kali lebih baik, siwahu ilal masjidil haram, di masjid lain kecuali di Masjidil Haram. Nah, kalau di Masjidil Haram itu riwayat Bukhari ya,
sama di fi fadli as-shalah fi masjid Makkah wal Madinah. Kemudian dari Abdullah bin Zubair, Rasulullah bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu minal masjid ilal masjidil haram." Sama yang tadi ya, bahwa pahala sholat di Masjid Nabawi lebih utama 1000 kali dari pahala sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Wa sholatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ah sholatin fi hadza. Wa fi riwayah Ibnu Hibban wa sholatun fi dzalika afdal min mi'ah sholah fi Masjidil Madinah. Nah, jadi dan pahala sholat di sini ya, sebentar, dan pahala sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada pahala 100 sholat di masjidku. Nah, makanya di sini ya, diantaranya dianjurkan mengunjungi Masjid Nabawi untuk ibadah, bahwa la tasyuddur rijal, tidak dianjurkan bagi seseorang ya untuk melakukan perjalanan jauh gitu ya, illa salasi masajid, kecuali ini dianjurkan itu ke masjid yang 3. Jadi tidak dianjurkan kita melakukan sebuah perjalanan yang jauh kecuali di 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul SAW, wa Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram kita harus maksakan ya kalau ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Nah, kemudian keberkahan Madinah itu 2 kali lipat keberkahan Mekah gitu ya. Nah, bahwa dari Anas bin Malik, Rasulullah berdoa, Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barokah. Ya Allah, jadikanlah keberkahan di Madinah 2 kali lipat dari keberkahan di Mekah. Nah, ini doa Nabi ya, bahwa beliau itu berdoa keberkahan di kota Madinah itu 2 kali lipat keberkahan yang ada di Mekah. Nah, dari Aisyah bahwa Nabi berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyadda wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa muddiha wankul hummaha faj'alha bil juhfah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada kota Madinah sebagaimana kecintaan kami kepada kota Mekah, atau bahkan lebih dari itu. Perbaikilah keadaan kota Madinah, berkahilah untuk kami takaran sok dan mud di Madinah, dan pindahkanlah demam di Madinah ke daerah Juhfah. Nah, ini Juhfah itu adalah di sini ya, sebuah kampung besar terletak 82 mil dari kota Mekah. Pada masa itu seluruh penduduknya adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya Rasulullah berdoa agar demam panas yang melanda kaum muhajirin yang baru tinggal di Madinah dipindahkan oleh Allah ke kampung Yahudi itu. Nah, jadi di sini ya, bahwa subhanallah kota Madinah itu sudah didoakan sama Rasulullah ya, 2 kali lipat keberkahannya dari kota Mekah. Kemudian keutamaan bersabar, menanggung kesulitan hidup di Madinah. Nah, ini juga ya, Rasulullah dari Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah bersabda bahwa man sobaro, barang siapa yang bersabar, ala ya, untuk alal awaiha kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Wa fi riwayah la yasbiru alal awa al madinah wa syiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan. Barang siapa yang bersabar menanggung kesulitan hidup di Madinah, aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Sedangkan dalam lafaz hadis Abu Hurairah berbunyi,
Tidak seorang pun dari umatku yang bersabar menanggung sulitnya hidup di Madinah, melainkan aku akan memberinya syafaat atau menjadi saksi baginya di hari kiamat. Nah, jadi seperti itu diantaranya keutamaan bersabar ya dengan kesulitan hidup di Madinah. Kemudian keutamaan wafat. Nah, ketika wafat di Madinah ya, barangkali nanti ketika umroh ataupun haji ya, misalkan seseorang ajalnya misalnya di Madinah. Nah, ini diantara keutamaan wafat di Madinah itu dari Sofiyah binti Abi Ubaid, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, manis toto aminkum alla yamut illa bil Madinah fal yamut biha fa innahu man yamut biha yushaffa'u lahu wa yushhadu lahu wa fi riwayah illa kuntu lahu syafi'an au syahidan yaumal qiyamah. Barang siapa di antara kalian bisa meninggal di Madinah, hendaklah ia meninggal di Madinah. Nah, sesungguhnya seseorang yang meninggal di Madinah akan mendapatkan syafaat atau akan dipersaksikan. Di riwayat lain bahwa aku Rasulullah akan memberinya syafaat atau Rasulullah akan menjadi saksi baginya di hari kiamat nanti. Nah, ini ya diantaranya. Kemudian Madinah juga adalah taman surga ya, dari Abdullah bin Zaid al-Mazini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhah min riyadil jannah ya. Makanya itu suka berburu ya ketika umrah atau haji untuk mengunjungi ya Riyadul Jannah, taman surga. Kata Rasulullah, ma baina baiti, antara apa yang ada di antara rumahku, wa minbari, dan mimbarku, raudhatun, ada sebuah taman, min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Nah, makanya suka berburu ya ketika di Masjid Nabawi ya, ada berburu raudhah. Nah, di sini disampaikan bahwa hadisnya dari riwayat Abu Hurairah dan Muslim. Nah, kemudian tempat bertahannya iman di akhir zaman. Nah, ini ya, tadi kan sudah disampaikan di antara ciri hari kiamat itu akan muncul 2 tanduk setan dari kota Najd ya. Nah, sementara subhanallah, nah ini di kota Madinah itu tempat bertahannya iman, keimanan sampai akhir zaman. Nah, bahwa Abdullah bin Umar ya, Ibnu Umar menyampaikan Nabi pernah bersabda, innal Islam, sesungguhnya Islam, bada'a ghariban. Islam itu datangnya itu, mulanya itu dalam keadaan asing, gharib. Wa sayaudu ghariban, dan nanti kembali asing lagi. Kama bada'a, sebagaimana permulaannya seperti itu. Islam itu adalah asing. Wa huwa ya'rizu bainal masjidain kama ta'rizul hayyah fi hujriha. Jadi Islam itu kedatangannya asing ya, hanya sedikit, kemudian nanti juga akan kembali asing. Nah, sesungguhnya Islam akan kembali ke sarangnya di antara 2 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, sebagaimana seekor ular akan kembali ke lubang sarangnya. Jadi kan kalau sekarang itu Islam di mana-mana ya, begitu luar biasa ya, tersebar di mana-mana sampai kita ke Indonesia. Nanti itu di akhir zaman tidak akan ada lagi ya. Jadi Islam itu hanya bertahan di 2 masjid ini, yaitu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kembali ke sarangnya, kembali asing lagi Islam itu, jarang lagi nanti. Kemudian kota Madinah juga selamat dari fitnah Dajjal. Ini sangat bersyukur sekali ya ketika seseorang di akhir zaman bisa ya selamat dari fitnah Dajjal. Bahwa dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, tidak ada satu negeri pun melainkan akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Berarti kita kota ya, negara Indonesia akan dimasuki Dajjal juga. Tidak ada satu negeri pun pasti akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satupun jalan masuk ke kota Madinah melainkan
sudah dikawal oleh barisan malaikat. Nah, sudah di barisan malaikat banyak ya di kota Mekah dan Madinah, bahwa Dajjal kemudian akan mendatangi Sibkhah al-Jurb ya, dan memukul serambinya. Akibatnya Madinah berguncang sebanyak 3 kali. Maka setiap orang kafir dan munafik yang keluar dari kota Madinah untuk bergabung dengan Dajjal. Bahwa Rasulullah sudah bersabda di sini dengan hadis yang sangat panjang ya, bagaimana memperingatkan tentang Dajjal, bahwa kata Rasulullah, aku peringatkan kalian tentang Dajjal, aku peringatkan kalian tentang Dajjal, aku peringatkan kalian tentang Dajjal ya. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun melainkan sudah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Seluruh nabi sudah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Sesungguhnya ia akan muncul di masa kalian, wahai umatku. Sesungguhnya ciri-cirinya itu ya, ia seorang yang berambut keriting. Nah, ciri-ciri Dajjal itu yang luar biasa, fitnahnya sangat dahsyat ya. Banyak orang yang terbawa ya, yang sudah muslim juga terbawa dengan fitnah Dajjal. Ciri-cirinya itu keriting, posturnya pendek ya, mata sebelah kirinya tertutup. Jadi keriting, bertubuh pendek, mata sebelah kirinya tertutup. Dajjal membawa surga dan neraka. Nah, maksudnya ya, ada air atau sungai dan api. Neraka yang dia bawa itu sesungguhnya adalah surga. Jadi sama Dajjal itu bisa menipu ya. Neraka yang dia bawa itu sesungguhnya itu adalah surga, dan surga yang dia bawa itu sesungguhnya adalah neraka. Nah, jadi nanti itu orang-orang akan bingung ya dengan fitnah Dajjal. Ia juga membawa gunung roti dan sungai air. Langit akan menurunkan hujan, namun bumi tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ia akan menguasai seseorang sampai mampu membunuhnya. Namun ia tidak mampu menguasai orang yang lainnya. Ia menetap di bumi selama 40 hari. Jadi Dajjal itu akan menetap di bumi 40 hari. Ia bisa mencapai setiap jengkal muka bumi kecuali 4 masjid. Jadi semua negara akan terkunjungi oleh Dajjal kecuali 4 masjid. Masjidil Haram, masjid di Madinah, Masjid At-Tur, dan Masjidil Aqsa. Kalau di riwayat ini ada 4 ya. Masjidil Haram di Mekah, masjid di Madinah ya, Masjid Nabawi, Masjid At-Tur, dan Masjid Aqsa di Baitul Maqdis atau di Palestina. Nah, itu yang tidak akan bisa tercapai ya oleh Dajjal. Ia tidak akan samar lagi pada kalian karena Tuhan kalian tidaklah bahwa di sini sampaikan ya, ia tidak akan samar lagi bagi kalian, tidak akan asing lagi karena Rabb kalian tidaklah buta mata sementara Dajjal buta mata sebelah matanya. Nah, ini ya keterangan mengenai Dajjal, bahwa Rasulullah bersabda, ala anqabil Madinah malaikah la yadkhulu hatta'un walad Dajjal. Nah, itu keistimewaan kota Madinah ya, bahwa di jalan-jalan masuk ke kota Madinah ada para malaikat penjaga. Jadi di setiap pintu masuk kota Madinah itu banyak sekali malaikat yang menjaga, la yadkhulu hatta'un, sehingga di Madinah itu tidak akan pernah terjadi penyakit taun ya, penyakit menular atau yang mewabah, dan tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Nah, ini keistimewaan dari kota Madinah. Nah, di sini ya, bahwa tentang Jazirah Arab secara umum, maka kondisi Madinah ya tidak jauh berbeda dengan negeri Arab lainnya, bahwa Amerika terhadap negeri ini tadi ya disampaikan bahwa negeri ini dihuni oleh mayoritas muslim terbaik ya, sangat religius, syiar Islam betul-betul hidup ya di Madinah. Nah, ini luar biasa sekali. Dalam pembangunan fisik, Madinah juga kota yang sangat maju ya. Kota Madinah ini kota yang sangat maju, pemukimannya, perkantorannya, hotel, pusat perbelanjaan dan lain sebagainya luar biasa sekali ya, dengan ada Masjid Nabawi. Nah, luar biasa sekali di Madinah ini. Masjid Nabawi ini adalah termasuk yang
tanahnya ya, tanah di sekitar Masjid Nabawi ini termasuk paling mahal sedunia ya. Nah, luar biasa. Nah, nanti kota Madinah menjelang akhir zaman akan seperti apa ya? Madinah menjelang akhir zaman dan di masa Imam Mahdi akan seperti apa, bahwa Rasulullah diutus bukan hanya untuk bangsa Arab saja, melainkan Rasulullah itu diutus untuk seluruh umat. Bahkan bukan hanya manusia saja, Rasulullah itu diutus untuk bangsa jin ya. Nah, ini ayat-ayat sahih yang menjelaskan ini sangat banyak, bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi para ulama langsung saja para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ummiyin, kaum buta huruf di sini adalah bangsa Arab, sebagaimana dijelaskan dalam ayat lainnya, bahwa maka katakanlah kepada orang-orang ahli kitab dan orang-orang yang buta huruf, sudahkah kalian menyerahkan diri ya kepada Allah dengan mentauhidkan? Jika mereka betul-betul berserah diri, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Namun ketika mereka berpaling, maka sesungguhnya kewajibanmu Muhammad hanya menyampaikan wahyu dan dakwah, dan Allah Maha tahu hamba-hambanya. Nah, di sini yang dimaksud dengan orang-orang selain wa akharin, maksud dari wa akharin itu adalah orang-orang selain mereka yang menyusul ya, yang belum menyusul, yaitu bangsa Ajam, yaitu bangsa non Arab yang beriman kepada beliau dan mengikuti ajaran beliau. Disampaikan langsung ya dalam hadis yang sahih bahwa maksud dari wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim itu siapa? Wa an Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna julusan, kami sedang berbincang-bincang. Ini terakhir ya, mohon maaf, ini satu hadis lagi terakhir. Kunna julusan, kami sedang duduk-duduk ya, berbincang-bincang indan Nabi, di sisi Nabi Muhammad SAW. Fa unzilat alaihi suratul Jumu'ah, kemudian turun surah Jumu'ah, yaitu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Nah, maksudnya dan orang-orang selain mereka yang belum menyusul mereka. Qala qultu man hum ya Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, siapa maksudnya wa akharina minhum lam yalhaqu bihim teh, orang-orang selain mereka yang belum menyusul teh maksudnya siapa? Kemudian falam yuraji'hu hatta sa'ala salasan, sampai-sampai Nabi itu tidak langsung menjawab pertanyaan sahabat ini, sehingga sahabat itu sampai bertanya itu mengulang sampai sekali, dua, bahkan tiga kali ya. Wafina Salman al-Farisi wado'a Rasulullah yadahu ala Salman summa qala law kana al-iman inda thuraya lana lahu rijal aw rajulun min haula'i. Nah, jadi pada saat itu kebetulan ada Salman al-Farisi ya, bukan asli, jadi Salman itu kan orang-orang Persia ya. Maka Nabi meletakkan tangan beliau di atas pundak Salman, kemudian berkata, sekiranya iman itu berada pada bintang Thuraya, niscaya beberapa orang dari golongan ini, nih orang-orang Persia, keturunan Persia akan mampu menggapainya. Nah, jadi maksudnya hadis dari Abu Hurairah itu bahwa laukana din inda Thuraya la dhahaba bihi rajulun min Faris aw qala min abna'i Faris hatta yatanawalah. Sekiranya agama itu berada pada bintang Thuraya, niscaya ia akan bisa digapai oleh seorang laki-laki dari keturunan Persia, atau beliau bersabda orang-orang dari keturunan Persia. Jadi ketika menafsirkan ayat dan orang-orang wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa belum ada pada zaman mereka ya, dan akan datang setelah zaman mereka. Ibnu Umar menyampaikan bahwa mereka adalah orang-orang A'jam, non-Arab. Imam Al-Qurtubi kemudian menyebutkan hadis sahih ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa surat ini adalah surat Madaniyah ya, yang diturunkan setelah Nabi hijrah, dan membuktikan bahwa dakwah beliau itu bersifat umum untuk seluruh umat manusia, karena beliau menafsirkan bahwa orang-orang yang selain mereka yang belum menyusul itu adalah bangsa Persia. Oleh karena itu ya, beliau kan menulis surat mendakwahi
bangsa Persia, Romawi, bangsa-bangsa lain ya, mengajak untuk masuk ke agama Allah dan melaksanakan ajaran Rasulullah. Oleh karena itu Imam Mujahid dan ulama salaf lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah bangsa A'jam dan siapapun bangsa non-Arab, pokoknya yang membenarkan dakwah beliau. Nah, insya Allah akan menjadi jadi dilihat itu bukan dari Arab non-Arab. Jadi derajat kemuliaan itu ya, seorang hamba itu standarnya itu keimanan dan ketakwaan. Dan Rasulullah juga menegaskan bahwa semua bangsa itu punya derajat yang sama ya, sehingga bangsa Arab tidak punya keistimewaan apapun atas bangsa non-Arab kecuali dalam hal ketakwaan. Nah, sehingga menjadi jelas bahwa individu, kelompok atau bangsa yang lebih baik keislamannya, lebih baik keimanannya, lebih baik ketakwaannya dari dan bangsa yang paling mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kita juga jangan putus asa bahwa siapapun individu atau kelompok atau sebuah bangsa yang keislamannya lebih baik, keimanannya lebih baik, ketakwaannya lebih baik, itu yang paling mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin ini masih panjang ya, negara-negara di akhir zaman ya. Nah, nanti akan disampaikan atau dibaca sendiri ya tentang bagaimana Imam Mahdi, kemudian di akhir zaman ini ya seperti apa, tentang Mekah dan lain sebagainya. Nah, di sini keutamaan-keutamaan dan lain-lainnya ya. Kemudian juga nanti itu di India ya, bahwa nih Ka'bah menjadi saksi baiat Imam Al-Mahdi. Kemudian bukan hanya Mekah Madinah ya, di sini negeri-negeri akhir zaman ini kondisinya akan seperti apa nanti ya, tentang Hijaz, muncul ada api di akhir zaman ya di Hijaz. Nah, itu ternyata setelah diteliti secara ilmiah itu terbukti ya, tadi juga tentang kota Mekah atau Madinah atau Jazirah Arab ya akan menjadi negeri yang subur ya, banyak pohon, banyak sungai-sungai. Nah, itu diantara ciri-ciri negeri-negeri di akhir zaman ya. Nanti kehancuran Ka'bah di akhir zaman akan seperti apa. Nah, Ka'bah juga akan hancur ya di akhir zaman. Nah, ini sudah diberitakan oleh Rasulullah ya, kehancuran Ka'bah untuk selama-lamanya. Nah, di sini bahwa nantilah ya, ini sudah terlalu siang, bahwa yukharibul Ka'bah ya, bahwa akan dirobohkan Ka'bah itu ya, yaitu oleh Suwaikotain dari Habasyah ya, bagaimana merampas, melepaskan kiswahnya dan lain sebagainya. Rasulullah menyampaikan, sungguh seakan-akan aku menyaksikannya, orang ciri-cirinya itu orang yang dahinya agak lebar, agak bengkok pergelangan kakinya, dan ia menghantami Ka'bah dengan skup dan cangkulnya. Nah, nanti ya, bahwa Rasulullah sudah memprediksi negeri-negeri di akhir zaman akan seperti apa. Mudah-mudahan semakin memantapkan keimanan kita ya, bahwa Islam itu betul-betul hakul yakin ya. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Tadabbur kita di hari ini tentang negeri-negeri di akhir zaman, walaupun belum selesai ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ibu Dr. Penti yang telah memaparkan tentang ciri-ciri hari akhir atau hari kiamat, yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la